Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kami dari Grup 7 KBI akan memberikan cara untuk melihat eh, berbagai macam protein pada web Uniprot. Tapi sebelum itu, kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri. Yang anggotanya itu ada saya sendiri sebagai moderator, ada Syahswandi. Selanjutnya ada Adiana Sutanti, ada Salwa Zakia, ada Zafira Nabila Irsyah, dan Silvana Ferry Rahayu. Baik, langsung saja untuk yang pertama-tama. Jika kita ingin mencari informasi tentang suatu protein, kita bisa mencarinya di website Uniprot, yaitu bisa kita tinggal langsung klik saja atau kita ketik di Google Uniprot, lalu bisa langsung kita ketik saja kita klik yang paling atas. Baik, selanjutnya pada kolom search ini bisa kita langsung masukkan saja protein yang ingin kita cari. Pada hal ini kita akan mencari protein NF1. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti yang di bawah ini, ada entry name, ada protein names, gene names, organisms, and length atau panjang. Nah, jadi ada ada yang pada human, mouse, rat, human, dan segala macamnya. Tapi pada kali ini kita akan fokus pada NF1 underscore human. Lalu jika kita ingin mencari natural variance-nya, kita bisa kita klik customize column, lalu pada sequence. Selanjutnya akan ada pilihan natural varian, lalu kita checklist dan kita save. Maka akan keluar atau muncul natural variance dari genes atau protein tersebut. Ini adalah beberapa contoh dari natural variance. Nah, selanjutnya untuk informasi yang lebih lanjut, kita bisa langsung saja klik pada entry, maka akan muncul informasi atau tampilan seperti pada gambar seperti pada tampilan di atas. Itu untuk nomornya itu adalah P21359 NF1 underscore human, lalu proteinnya itu ada neurofibromin, gennya itu NF1. Lalu organismsnya itu pada Homo sapiens, amino acidnya itu 2839, dan juga informasi lain yang rasanya diperlukan untuk mencari tahu protein tersebut. Mungkin selanjutnya akan disambung oleh Silvana. Oke, selanjutnya itu kita akan eh, menentukan bagian fungsi daripada NF1 itu sendiri. Di mana untuk menentukannya kita scroll ke bawah sampai menemukan bagian feeders, lalu bagian ke bawah lagi kita scroll ke ada gen ontologi. Nah, di gen ontologi ini dapat kita lihat seperti di tampilan di layar itu ada bagian aspek and term, di mana ini tuh kita dapat menemukan informasi penting dari fungsi molekuler daripada protein itu sendiri. Yang pertama itu ada JTPase activator activity, lalu phosphatidylcholine binding dan phosphatidyl letanolamine binding, di mana dia itu berfungsi NF1 itu sendiri berperan sebagai JTPase activating protein atau JAP, khususnya untuk RAS sehingga menghambat jalur sinyal dari RAS itu atau MAPK. Lalu dia tuh juga mampu berinteraksi dengan fosfolipid membran pada phosphatidylcholine binding. Kemudian selanjutnya kita dapat menemukan informasi penting dari fungsi pada proses biologis NF1 itu. Yang pertama itu dia sebagai actin cytoskeleton organization, lalu ada adrenal gland development, amygdala development, dan angiogenesis, di mana dia itu berperan dalam perkembangan dan organogenesis sendiri, seperti perkembangan otak, korteks, cerebral, amigdala, dan saraf tepi. Mungkin itu informasi yang bisa didapatkan di sini. Oke, selanjutnya itu dapat disambung oleh rekan saya. Selanjutnya eh, adalah subcellular location. Untuk melihat subcellular location, kita bisa klik di bagian kiri ini subcellular location dan akan tampil di sini subcellular locationnya adalah nukleus. Kemudian ada asam membran. Kita bisa lihat di sini. Dan ini ada penjelasannya. Selanjutnya itu struktur protein. Kita bisa lihat di structure.
Di sini dia langsung tampil struktur proteinnya, tapi kita juga bisa melihat struktur proteinnya eh, wait, di database lain seperti yang tertera di sini. Misalnya kita mau lihat di PDB, bisa kita klik search. Kemudian di sini kita bisa pilih yang bagian structure. Dan di sini juga akan tampil struktur proteinnya. Kemudian untuk penyakit-penyakit terkait, kita kembali ke halaman tadi dan klik di bagian disease and variant. Kita bisa scroll ke bawah. Di sini eh, penyakit yang berkaitan dengan protein NF1 ini adalah leukemia, kemudian Watson syndrome, familial spinal neurofibromatosis, neurofibromatosis Noonan syndrome, dan colorectal cancer. Baiklah, sampai di sini dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melihat medicine target dari protein NF1 ini di drug bank. Nah, untuk melihat bagaimana itunya, medicine targetnya, kita pergi ke bagian DCN variants. Itu biasanya terdapat di bagian chemistry yang terletak di DC variants ini. Nah, namun pada yang protein sebelumnya dipilih oleh rekan saya, di sini tidak terdapat chemistry yang bisa menyambungkan ke web dari si drug bank tersebut. Oleh karena itu, saya akan menggunakan contoh protein lain untuk menyambungkannya ke drug bank. Kembali ke database tadi. Nah, yang protein yang sebelumnya kami pilih adalah yang ini, yang Homo sapiens dengan entry P21359. Lalu kami akan mencari protein yang sama di Homo sapiens juga. Contohnya pada yang Homo sapiens yang ini, yang Q14494. Nah, lalu untuk melihat medicine targetnya tadi, kita pergi ke DCN variants. Lalu di sini terdapat bagian chemistry. Nah, di sini ada drug bank. Lalu untuk melihat medicine targetnya, kita perlu mengklik pada bagian ID drug banknya. Lalu kita akan langsung tersambung ke si drug bank tersebut. Untuk melihat medicine targetnya, itu ada pada halaman pertama ini, yaitu dodecyl dimetilamin N oksida. Lalu kita dapat melihat identifikasi dari si medicine targetnya. Yang pertama itu ada dari protein itu ada generic name-nya, yaitu yang tadi dodecyl dimetilamin N oksida, and then terus ada drug bank accession number-nya, yaitu DB04147 dengan struktur seperti berikut, dan termasuk ke dalam grup eksperimental dengan formula chemicalnya atau kimianya, yaitu C14H31NO. Baiklah, berikutnya itu kita akan melihat target dari drug bank di drug banknya, target mengenai dodecyl dimetilamin oxide. Di sini kita bisa cari, kita scroll ke bawah, di bagian target kita klik. Di sini ada 50 target. Jadi di sini kita pilih salah satunya saja, di mana di sini untuk melihat target di drug bank, kita
klik bagian target, di mana di sini terdapat 50 target. Kita pilih salah satunya, yaitu di sini di protein organismnya itu ada Plasmodium falciparum. Dia itu general functionnya itu sebagai the conversion of dihydrorate to orotate with Q known as electron acceptor, dan spesifik fungsinya itu untuk dehydrogenase or quinone activity. Dan di sini terdapat referensi dari target tersebut, yaitu dari Zhou Zhang Ye, dan kita bisa klik artikelnya di sini untuk melihat referensinya. Kemudian untuk melihat data omnimnya, kita bisa kembali ke sini dengan kita mengetik mim di sini untuk melihat data omnimnya, dan akan terhubung ke web atau aplikasi OMIM. Di sini kita akan melihat nama penyakitnya di sini, yaitu nuclear factor erythroid like 1 NFE2L1, dan fenotipnya dengan simbol atau alternatif titelnya itu kita bisa lihat di sini, yaitu NFE2 related transcription factor, dan seterusnya. Dan di sini juga ada pemberitahuan atau informasi mengenai penyakit dari protein tersebut. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin segitu video yang dapat kami sampaikan dan kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.